Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Masya Nabila Supiasya dengan NIM 220404502055 dari kelas C, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, program studi Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas beberapa materi secara singkat yang merupakan intisari dari materi tersebut. Nah, gunanya itu untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester mata kuliah Profesi Kependidikan. Dan adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu yang saya hormati Ibu Nur Wahyuningsih Ibrahim SPD MPD. Baik, kita memasuki materi yang pertama yaitu strategi pengembangan profesi pendidikan. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan pengembangan profesi pendidik? Nah, pengembangan profesi guru didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan taraf ataupun derajat profesi seorang guru yang menyangkut kemampuan guru, baik materi ajar ataupun penguasaan metodologi pengajaran, serta sikap keprofesionalan guru yang menyangkut motivasi dan komitmen guru dalam menjalankan tugas sebagai guru. Nah, selanjutnya pengembangan guru sebagai profesi dapat dikembangkan melalui berikut ini. Yang pertama, sistem pendidikan; yang kedua, sistem penjaminan mutu; yang ketiga, sistem manajemen; yang keempat, sistem remunerasi; yang kelima, sistem pendukung profesi guru. Nah, adapun tujuan kegiatan pengembangan profesi guru yaitu untuk meningkatkan mutu guru agar guru lebih profesional dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Kegiatan ini bertujuan juga untuk memperbanyak guru yang profesional. Nah, adapun fungsi pengembangan profesional guru. Nah, menurut Bruce Joyce tahun 1990 menulis bahwa program komprehensif pengembangan profesional hendaknya melalui 3 fungsi berikut ini. Yang pertama, sebagai acuan sistem untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dalam jabatan atau bahasa latinnya in-service training yang cocok bagi guru. Yang kedua, sebagai bekal bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas program-programnya. Yang ketiga, menciptakan suasana atau kondisi yang memungkinkan guru untuk sebisa mungkin mengembangkan potensinya secara optimal. Selanjutnya, strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan profesi guru. Nah, ada beberapa strategi untuk mengembangkan profesionalisme guru yang antara lain adalah yang pertama, pendidikan dan pelatihan; yang kedua, studi banding; dan ketiga, budaya membaca dan lain sebagainya. Materi yang kedua yaitu rasional tantangan profesionalitas. Nah, di sini ada mengidentifikasi guru yang profesional. Nah, guru yang profesional adalah memiliki tanggung jawab dalam membina, membimbing, mendidik, menilai, dan juga mengevaluasi para peserta didiknya. Seorang guru juga harus bisa menyesuaikan dirinya secara terbuka, bijaksana, dan dapat merespon dengan baik terhadap masuknya era globalisasi di zaman sekarang ini. Nah, selanjutnya tantangan yang biasa dihadapi oleh guru. Yang pertama, kurang persiapan dalam mengajar; yang kedua, perilaku siswa yang beragam; yang ketiga, bantu temukan minat dan bakat siswa; keempat, konsentrasi siswa yang kurang; yang kelima, pengajaran yang kreatif; 6, kurang interaksi dalam pelajaran; yang 7, sering merasa paling benar; ke-8, daya serap siswa; 9, kurang menjadi contoh; 10, siswa yang kurang disiplin. Nah, selanjutnya pentingnya profesionalitas guru. Nah, guru merupakan pilar penting dalam kehidupan pendidikan sebuah bangsa. Guru tidak hanya bertindak dalam menyajikan pelajaran, tetapi juga teladan dan pewaris nilai kehidupan. Oleh karena itu, seorang guru dituntut memiliki kemampuan serta moral yang tinggi. Nah, materi yang ketiga yaitu jenis-jenis profesi dan tugas serta tanggung jawab profesi kependidikan. Nah, di sini ada penjelasan mengenai profesi kependidikan. Nah, profesi kependidikan adalah suatu tenaga kependidikan yang memiliki peranan penting dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan yang dalam mekanisme kerjanya dikuasai oleh kode etik. Nah, selanjutnya jenis-jenis profesi kependidikan. Yang pertama, tenaga kependidikan, yaitu orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan. Nah, diantaranya ada yang pertama, kepala satuan pendidikan; kedua, kepala sekolah; ketiga, rektor; keempat, wakil atau kepala urusan; kelima, tata usaha; keenam, laboran; ketujuh, pustakawan; ke-8, pelatih ekstrakurikuler; ke-9, petugas keamanan ataupun penjaga sekolah, dan juga petugas kebersihan. Nah, yang kedua, pendidik. Nah, diantaranya ada yang pertama, guru; kedua, dosen; ketiga, konselor; keempat, pamong belajar; kelima, widya suara; keenam, tutor; ketujuh, instruktur; ke-8, fasilitator.
Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, tenaga kependidikan. Ia bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Yang kedua, pendidik. Nah, tugas utamanya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menyelati, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan juga memberikan ilmu dan pengetahuan baru kepada orang lain secara konsisten dan berkesinambungan. Nah, materi yang keempat yaitu etika profesi kependidikan. Nah, apa yang dimaksud etika profesi kependidikan? Nah, etika profesi diartikan pula sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulannya sehari-hari. Nah, selanjutnya jenis perilaku etika profesi kependidikan. Nah, etika profesi pendidikan atau guru di Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru berbakti memberikan bimbingan bagi peserta didik agar kelak menjadi warga negara Indonesia seutuhnya yang memiliki jiwa Pancasila. Yang kedua, guru mempunyai dan menjalankan kejujuran profesional. Nah, selanjutnya, pentingnya guru memahami etika profesi kependidikan. Kode etik sangat penting bagi sebuah profesi, khususnya pada profesi keguruan, karena sebagai tenaga profesional perlu memiliki kode etik guru dan menjadikan sebagai pedoman yang mengatur pekerjaan guru dalam pengabdiannya, yang dimana kode etik ini merupakan ketentuan yang mengikat semua sikap dan perbuatan seorang guru. Materi yang kelima yaitu pemanfaatan teknologi pendidikan sesuai dengan bidangnya. Nah, di sini ada manfaat teknologi pendidikan. Nah, beberapa manfaat teknologi di bidang pendidikan diantaranya yang pertama, informasi semakin cepat diperoleh dan diakses untuk tujuan pendidikan. Yang kedua, munculnya e-learning untuk menunjang kemudahan proses pendidikan. Yang ketiga, materi pelajaran dapat dibuat lebih menarik dan interaktif. Nah, selanjutnya, contoh penerapan teknologi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, media pembelajaran online. Kedua, alat administratif. Yang ketiga, perpustakaan digital. Yang keempat, PPDB online. Kelima, CBT, Sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer atau biasa disebut dengan UNBK. Yang keenam, absensi siswa dengan sidik jari. Nah, selanjutnya, cara memanfaatkan teknologi untuk belajar. Yang pertama, belajar istilah-istilah asing. Kedua, belajar rumus-rumus yang rumit. Ketiga, belajar dengan aplikasi. Yang keempat, bantuan visual dan audio melalui video. Kelima, manfaatkan fitur dan multifungsi lainnya. Nah, materi yang keenam yaitu landasan prinsip, teori, dan isu terkini mengenai profesi kependidikan. Nah, di sini ada pengertian profesi kependidikan. Nah, profesi kependidikan adalah suatu tenaga kependidikan yang memiliki peran penting dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan yang dalam mekanisme kerjanya dikuasai oleh kode etik. Nah, layanan yang terdapat pada profesi kependidikan adalah adanya ikatan profesi, adanya kode etik, pengendalian batas kewenangan, dan adanya pengaturan hukum untuk mengontrol praktik. Nah, selanjutnya landasan profesi kependidikan. Yang pertama, Pancasila. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tentang hal itu tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 yang menegaskan bahwa pembangunan nasional termasuk di bidang pendidikan adalah pengamalan Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, pasal yang tercantum ada dua pasal. Yang pertama, dalam bab 1 pasal 1 mengenai ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia. Yang kedua, dalam bab 7 pasal 27 tentang tenaga kependidikan. Selanjutnya, prinsip profesi kependidikan. Nah, profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip Undang-Undang 14 tahun 2005 pasal 7 ayat 1 sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia. Ketiga, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidangnya.
Keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Kelima, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Keenam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Ketujuh, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Kedelapan, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Nah, selanjutnya teori pendidikan. Nah, di sini ada menurut Nana S. Sukmadinata tahun 1997, ia mengemukakan 4 jenis teori pendidikan, yaitu yang pertama teori pendidikan klasik. Nah, teori ini berlandaskan pada filsafat klasik yang berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Yang kedua, teori pendidikan pribadi. Teori ini bertolak dari asumsi bahwa sejak dilahirkan anak telah memiliki potensi-potensi yang tertentu, dan teori ini menjadi sumber bagi pengembangan model kurikulum humanis. Yang ketiga, teori teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan yaitu suatu konsep pendidikan yang mempunyai persamaan dengan pendidikan klasik tentang peranan pendidikan dalam menyampaikan informasi. Yang keempat, pendidikan interaksional. Pendidikan interaksional yaitu suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Nah, selanjutnya isu-isu problematika kependidikan. Nah, ada 6 masalah pendidikan di Indonesia yang bisa terjadi. Yang pertama, keterbatasan jumlah guru yang terampil. Yang kedua, sarana dan prasarana tidak memadai. Ketiga, minim bahan pembelajaran. Keempat, mahalnya dana pendidikan. Yang kelima, mutu pendidikan yang rendah. Keenam, minoritas bagi kelompok difabel. Materi yang ketujuh yaitu manajemen sekolah. Nah, apa itu manajemen sekolah? Manajemen sekolah merupakan suatu bentuk upaya pemberdayaan sekolah dan lingkungannya untuk mewujudkan sekolah yang mandiri dan efektif melalui optimalisasi peran dan fungsi sekolah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan bersama. Selanjutnya, siapa saja yang berperan dalam manajemen sekolah? Nah, pihak-pihak yang dimaksud dalam manajemen berbasis sekolah adalah kantor pendidikan pusat, kantor pendidikan daerah, kabupaten atau kota, dewan sekolah, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru dan orang tua siswa dan masyarakat luas. Nah, adapun tujuan manajemen sekolah yaitu menurut Supriyono Subakir, tujuan utama penerapan manajemen sekolah adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan meningkatkan relevansi pendidikan di sekolah dengan adanya wewenang yang lebih besar dan lebih luas bagi sekolah untuk mengelola urusannya sendiri. Nah, adapun fungsi manajemen sekolah yaitu untuk mengoptimalkan kemampuan menyusun rencana sekolah dan rencana anggaran. Sekolah dikelola berdasarkan rencana sekolah dan juga rencana anggaran. Nah, masyarakat juga didorong untuk berpartisipasi dalam mengelola sekolah. Nah, selanjutnya contoh penerapan fungsi manajemen. Nah, adalah pada setiap sekolah siswa diwajibkan untuk mengikuti ekstrakurikuler walaupun hanya satu ekstra saja agar pengembangan minat dan bakat siswa terasa sejak dini. Kemudian melakukan pengawasan atas berjalannya ekstra tersebut. Materi yang ke-8 yaitu supervisi kependidikan. Nah, adapun pengertian supervisi kependidikan adalah aktivitas dan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh seorang profesional untuk membantu guru dan tenaga pendidikan lainnya dalam memperbaiki bahan, metode, dan evaluasi pengajaran dengan melakukan simulasi. Nah, koordinasi dan bimbingan secara kontinu agar guru menjadi lebih profesional dalam meningkatkan pencapaian tujuan sekolah. Nah, adapun tujuan dari supervisi pendidikan yaitu untuk meningkatkan kesadaran guru serta warga sekolah lainnya terhadap tata kerja yang demokratis dan kooperatif. Nah, membantu guru untuk dapat mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan aktivitas perkembangan peserta didik. Nah, adapun fungsi supervisi pendidikan. Nah, supervisi diberikan dengan tujuan tertentu agar situasi belajar mengajar dapat diperbaiki. Nah, fungsi supervisi inilah yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perbaikan belajar mengajar. Penganalisan memberi pengalaman baru dalam menyusun strategi dan usaha ke arah perbaikan. Nah, adapun manfaat dari supervisi pendidikan. Nah, sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kerjasama di antara guru. Nah, merupakan pemicu atau penggerak terjadinya perubahan beberapa unsur-unsur yang terkait dengan pendidikan. Nah, meningkatkan kemampuan guru dalam hal membimbing dan juga membimbing.
Nah, materi yang ke-9 yaitu organisasi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, adapun pengertian dari organisasi profesi kependidikan. Nah, adalah sebuah wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian dan keterampilan mendidik dan dipersiapkan melalui proses pendidikan dan latihan yang relatif lama, serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, adapun tujuan organisasi profesi kependidikan yang pertama, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan profesional dan kompetensi guru. Yang kedua, mewujudkan guru pembelajar sepanjang hayat. Ketiga, meningkatkan harkat dan martabat guru melalui bimbingan profesi berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan guru. Adapun fungsi organisasi profesi pendidikan yaitu yang pertama, sebagai wadah untuk mengasah kompetensi profesional guru di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat. Yang kedua, sebagai alat pemersatu guru dengan visi dan misi yang sama. Ketiga, media untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan wawasan bagi guru. Nah, apa saja organisasi profesi guru yang ada di Indonesia? Yang pertama ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau bisa disebut dengan PGRI. Yang kedua, Ikatan Guru Indonesia atau biasa dibilang IGI. Yang ketiga, Persatuan Guru Seluruh Indonesia atau bisa dibilang PGSI. Yang keempat, Federasi Serikat Guru Indonesia atau biasanya disebut FGSI. Nah, kelima, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau biasa dibilang Pergunu. Yang keenam, Perkumpulan Guru Madrasah penulis. Yang ketujuh, Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia PGM Indonesia. Materi yang ke-10 yaitu bimbingan dan konseling. Adapun definisi dari bimbingan dan konseling yaitu adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi yang ada di dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang sedang dialaminya. Nah, adapun tujuan dari bimbingan dan konseling yaitu untuk membimbing, mendidik, dan juga mengatasi masalah yang dialami dan membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh klien. Nah, adapun tujuan lainnya yaitu merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupan peserta didik di masa yang akan datang, dan juga untuk membantu siswa mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial dan juga pribadi. Nah, adapun fungsi dari bimbingan dan konseling. Nah, di dalam dunia pendidikan, menciptakan kepribadian siswa yang lebih disiplin, mengenal dirinya secara menyeluruh, mengetahui potensi yang dimiliki, dan menciptakan pribadi yang lebih baik lagi, dan juga mempertegas peraturan yang telah ada di sekolah dan meminimalisir sikap yang tidak terpuji, dan juga menciptakan lingkungan disiplin serta solidaritas yang tinggi. Adapun asas-asas bimbingan dan konseling yang pertama, asas kerahasiaan. Yang kedua, asas kesukarelaan. Yang ketiga, asas keterbukaan. Yang keempat, asas kekinian. Yang kelima, asas kemandirian. Yang keenam, asas kegiatan. Yang ketujuh, asas keterpaduan. Yang kedelapan, asas kenormatifan. Yang kesembilan, asas keahlian. Yang kesepuluh, asas ahli tangan kasus. Yang ke-11, asas Tutwiru Handayani. Materi yang ke-11 yaitu layanan khusus profesi pendidikan. Nah, adapun pengertiannya yaitu dalam dunia layanan pendidikan Indonesia bisa dimaknai dengan usaha melakukan pelayanan pendidikan seoptimal, seefektif dan sebaik mungkin kepada pihak internal dan eksternal lembaga pendidikan di Indonesia untuk menggapai tujuan pendidikan Indonesia dan kemajuan pendidikan Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan pelayanan pendidikan? Nah, layanan pendidikan merupakan jasa yang diberikan oleh pihak penyedia jasa atau sekolah kepada siswa. Kualitas layanan pendidikan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi dan ekspektasi siswa terhadap layanan pendidikan yang benar-benar mereka peroleh selama proses pendidikan yang ditempuh di sekolah. Nah, mengapa sekolah perlu mengadakan layanan khusus? Nah, layanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah juga berusaha agar peserta didik senantiasa berada dalam keadaan yang baik di sini menyangkut aspek jasmani dan juga maupun rohaninya. Nah, selanjutnya apa saja jenis layanan pendidikan khusus di sekolah? Nah, ada beberapa bentuk manajemen layanan khusus, di antara lainnya yaitu layanan BK, perpustakaan, laboratorium, ekstrakurikuler, UKS, kafetaria, koperasi, OSIS, transportasi, asrama, akselerasi, kelas inklusi, dan juga PSG Prakerin. Nah, materi yang ke-12 yaitu
materi tentang pendidikan non formal. Nah, sebelumnya apa itu pendidikan non formal? Nah, pendidikan non formal yaitu pendidikan yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, fleksibel, integral, dan berlangsung di luar sistem pendidikan formal atau bisa dibilang di luar sistem sekolah. Nah, adapun tujuan utama dari pendidikan non formal yaitu untuk melengkapi, menambah, atau mengganti dari pendidikan formal, serta memiliki fungsi penting dalam mengembangkan potensi belajar melalui penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian yang profesional. Nah, adapun fungsi dari pendidikan non formal yaitu berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Nah, selanjutnya contoh pendidikan non formal. Yang pertama, lembaga kursus dan pelatihan. Yang kedua, kelompok belajar. Yang ketiga, pusat kegiatan pembelajaran masyarakat. Yang keempat, majelis taklim. Yang kelima, satuan pendidikan sejenis. Nah, itulah tadi yang bisa saya bawakan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.